membasuh tangan. Yang mana dulu terserah. Kanan dulu boleh, baru kiri, kiri dulu boleh, baru kanan. Prinsipnya tangan kudu dibasuh. Namun sunnahnya tangan kanan dulu. Diawali dari telapak tangan. Karena yang namanya wudhu itu membasuh tangan sampai siku. Berarti siku terakhir. Ada yang wudhunya begini. Ini kerat. Namanya dari siku sampai tangan. Siapa tuh yang wudhu begitu? Dari siku sampai tangan. Padahal dari tangan. Jadi gimana? Begini. Kalau wudhu. Ini biar rapi hati kita. Ganjarannya gitu. Dari sini kemari. Namanya dari tangan sampai sini. Kalau dari sini sampai diopro. Salah ya. Kurang bagus. Ganjar kurang bagus. Itu dosa tangan rontok dengan berkenaan air wudhu. Habis tangan kanan, tangan kiri sama dari tangan atas. Kalau pakai cincin sempit digoyang-goyang, takut airnya nggak masuk. Begitu. Makanya yang wudhunya masuk surganya duluan tuh yang nggak pakai cincin. Begitu. Pakai cincin masuk surganya belakangan. Begitu. Mendingan nggak usah pakai cincin kalau bakalan kita nggak ngerti urusan wudhu. Kalau ngerti mau nggak apa-apa. Saya sih buat bedain yang di Ragunan jarinya 10 nggak pakai cincin di Ragunan biar beda, bukan pakai cincin. Tangan sampai situ. Habis tangan ini dosa tangan rontok dari mulai itu siku tuh sampai ujung-ujung jari kita. Semua dosa itu rontok. Akan menimbulkan kesehatan. Karena dosanya pada habis kalau wudhu. Itu kata Nabi. Kata Amr bin Abbas, ya Rasulullah, ajarin dong tentang wudhu. Lalu apa fadilah wudhu? Ganjaran wudhu itu bagaimana? Kata Amr bin Abbas, lalu diajarkan oleh Nabi tentang wudhu dari mulai sunnah-sunnahnya sampai fardu-fardu. Perlu diketahui fardu wudhu cuma 6. Ada 6 yang wajib dalam wudhu. Ada 6. Yang pertama niat bareng dengan basuh wajah. Keduanya basuh wajah. Ketiganya basuh 2 tangan sampai siku. Yang wajib nih. Keempat, usap sebagian kepala. Kelima, basuh kaki. Telinga sunat, nggak ada telinga dalam rukun, dalam fardu. Keenam, tartib. Ini fardu wudhu. Adapun sunnah wudhu banyak. Ada 77 sunnah yang disebut sunnah wudhu. Ada berapa? 77. Terbagi 3. Ada sunnah sebelum wudhu, ada sunnah ketika wudhu,
ada sunnah sesudah wudu. Dari 77 itu terbagi 3. Ada sebelum, ada selagi wudu, ada sesudah wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khayashimihi, dan ujung hidungnya dia, ma'al ma'i bersamaan air, hatta yastansira sehingga mengeluarkan dia akan air. Sumaya kesila wajhahu, kemudian sumaya kesilu wajhahu, kemudian membasuh ia akan wajahnya, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana memerintahkan akan dia oleh Allah Ta'ala, illa kharajat khataya wajhihi ma'al ma'i, melainkan keluar oleh dosa-dosa wajahnya dia ma'al ma'i, bersamaan air. Sumayang silu yadaihi, kemudian membasuh ia akan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, serta dua sikunya, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana memerintahkan akan dia oleh Allah Ta'ala, illa kharajat khotoya yadaihi, melainkan keluarlah oleh dosa-dosa dua tangannya, min atrafi anamilihi, daripada ujung jari-jarinya dia, ma'al ma'i, bersamaan air. Sumayang sahu roksaku, kemudian mengusap ia akan kepalanya, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana memerintahkan dia oleh Allah Ta'ala, illa kharajat khataya raksihi, melainkan keluarlah oleh dosa-dosa kepalanya, min atrafi sya'rihi, dari ujung rambutnya dia, ma'al ma'i, bersamaan air. Sumaya bisilu qadamaihi, kemudian membasuh ia akan dua telapak kakinya dia, kama amarallahu ta'ala, sebagaimana menyuruh akan dia oleh Allah Ta'ala, illa kharajat khataya qadamaihi, melainkan keluarlah oleh dosa-dosa dua telapak kakinya dia, min atrafi asabihi, dari ujung jari-jari kakinya dia, ma'al ma'i, bersama air. Sumaya besilu qadamaina, sumaya kumu, kemudian berdiri dia, fayahmadullah, maka memanjatkan pujian dia kepada Allah, wa yusni alaihi, dan dia menyanjung atas Allah, billadzi huwa lahu ahlun, dengan sesuatu yang dia itu baginya, dia Allah bagi pujian itu berhak. Sumayal ka'u rak'ataini, kemudian sholat ia 2 rakaat, illa in shorofa, kecuali berpulang ia min dunubihi, berpaling ia dari dosa-dosanya dia, kayauma waladat ummuhu, seperti hari melahirkan akan dia oleh ibunya dia. Wallahu a'lam bishawab. Segini qaulul faqih. Kita berjalan. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara fadilatul wudu. Materi kita tentang fadilatul wudu, nilai keutamaan kita berwudu. Amr bin Ambasa kemarin minta diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat.
Lalu Nabi sampaikan pertemuan yang lalu ada 5 waktu dilarang kita mengerjakan sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan. Yang dilarang adalah sholat sunnah yang sebabnya belakangan, sholat tasbih dan sholat sunnah mutlak. Hari ini betul kan? Baik. Malam hari ini masih itu hadisnya. Jadi kita ngaji hadis ini 3 pertemuan 1 hadis. Baru kelar malam hari ini. Kata Amr bin Abbas, ya Rasulullah, ajarin dong tentang wudu. Lalu apa fadilah wudu? Ganjaran wudu itu bagaimana? Kata Amr bin Abbas, lalu diajarkan oleh Nabi tentang wudu dari mulai sunnah-sunnahnya sampai fardu-fardu. Perlu diketahui fardu wudu cuma 6. Ada 6 yang wajib dalam wudu. Ada 6. Yang pertama niat bareng dengan basuh wajah. Keduanya basuh wajah, ketiganya basuh 2 tangan sampai siku. Yang wajib nih, keempat usap sebagian kepala, kelima basuh kaki. Telinga sunat, nggak ada telinga dalam rukun, dalam fardu. Keenam tartib. Ini fardu wudu. Adapun sunnah wudu banyak. Ada 77 sunnah yang disebut sunnah wudu. Ada berapa? 77. Terbagi 3. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah sesudah wudu. Dari 77 itu terbagi 3. Ada sebelum, ada selagi wudu, ada sesudah wudu. 77 sunnah. Dalam hadis ini enggak seluruhnya. Itu fikih kalau seluruhnya. Karena udah menggabung berbagai hadis. Kata Amr, akhbirni anil wudu. Nabi ajarin saya tentang wudu. Tolong dong ceritakan keuntungan kita wudu. Kata Amr, maka Nabi terangin nih keuntungan wudu. Kata Nabi, ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu. Wudu itu ma'ul wudu. Kalau wudu kerjaan, kalau wudu alat itu air. Bila mana ada orang wudu, dia deketin air wudunya. Ya kalau zaman dulu pakai ember, maranin ya tempat wudu. Kalau kita orang hadis enggak begitu bunyinya. Kita ngambil air buat wudu. Lalu kemudian kalau hadis kita enggak basuh tangan enggak.
Di hadis ini enggak, langsung kumur. Nanti itu basuh tangan hadis yang lain. Jadi tangan dulu, udah dicuci tangan kita, terus kumur. Kumurnya itu sampai tenggorokan kalau enggak puasa. Kumur, airnya putar-putar begini. Itu ganjarannya 100%. Ganjaran wudhu. Tapi kalau umur depan doang, ya lumayan 5%. Daripada kagak dapat, alhamdulillah masih dapat. Tapi kalau pengen sempurna sampai tenggorokan, kalau enggak puasa. Kalau puasa kayak puasa 10 Dzulhijjah, kan udah sunnah nih puasa. Ganjarannya sehari sama dengan setahun. Kalau sholat malam 2 rakaat sama dengan sholat pada Lailatul Qadar. Ganjaran. Kalau puasa, kita nggak boleh sampai tenggorokan. Depannya aja. Umur. Nggak boleh harus. Sebab menjaga puasa dari yang membatalkan wajib, umur sunnah. Enggak bisa kita ngejar-ngejar sunnah, bakalnya melanggar yang wajib. Itu sama dengan nyari jarum hilang apa? Nyari duit 1000 hilang jutaan, rugi. Maka kumur. Kalau kita kumur, dosa dari mulut ini kata Nabi keluar. Dosa dari mulut kita, dosa bohong, begitu tanya sama bininya, udah sampai mana Pak? Dekat, ditelepon, padahal jauh. Pernah nggak begitu? Sering, ya Allah. Begitu. Tuh kalau wudhu kumur tuh dosanya keluar dari mulut, dosa mulut keluar. Kalau cuci telapak tangan dosa tangan. Ngetik yang enggak itu rontok dosanya. Kalau wudhu dosanya rontok. Kalau airnya dimasukin ke hidung disedot sampai sini, maka dosa nyium-nyium ada cewek, harumnya itu dosa tuh. Kayak begitu kan sering begitu tuh. Mana di kantor lagi anak buahnya begitu. Ini kalau dimasukin ke hidung dosa hidung rontok. Dosa-dosa begitu. Rontok. Habis. Begitu. Bersamaan air yang keluar, dosa itu habis. Makanya air bekas wudhu itu jadi mustakmal. Air bekas wudhu enggak boleh dipakai wudhu lagi kalau wudhu wajib. Kenapa? Karena dosa ini berbau. Di dalam dunia sufi, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra, itu air bekas wudhu orang tuh bagi wali-waliullah baunya ngelebihi bau comberan. Tahu comberan enggak? God. Lebih bau daripada bau god. Busuk. Bagi kita yang nggak ngerti biasa aja, karena kita mah kagak ngerti. Bagi orang-orang yang ngerti, air bekas wudhu itu baunya lebih busuk daripada bau god. Karena ini bau dosa. Keluar tuh daripada kita punya mulut, dari hidung, keluarlah dosa dari hidung kita. Habis hidung, wajah. Ini fungsinya, tangan, mulut, hidung nih fungsinya ngecek air. Kalau kita pengen tahu air itu suci mensucikan, dari rasa, dari warna,
dari bau. 3, ngecek. Daripada warna, udah kelihatan nama mata dari awal sebelum wudhu. Maka kemudian dengan tangan, ini lengket, ketahuan. Ini air gula nih. Begitu, ketahuan nama kita. Dengan tangan. Dengan mulut, bakal rasa. Ketahuan manis atau tidak. Oh, ini larutan cap kaki 3, rasa apel. Ketahuan, nggak boleh buat wudhu. Oh, ini teh botol, ini kopi. Dengan hidung dari bau. Oh, wangi, ini biar kata putih, air mawar. Air mawar kan sama. Tapi pas dicium, bau. Ini nggak boleh buat wudhu. Makanya ini fungsi telapak tangan, mulut, dan hidung. Ketika air udah beres, pengecekannya siap untuk basuh wajah. Itu begitu. Ini hikmah. Hikmah air kenapa dalam wudhu ada telapak tangan, ada kumur-kumur, ada istinsyak. Tapi yang ditanya oleh Amr bin Ambasa, fadilah dalam setiap ajaran wudhu. Kata Nabi, kalau ente kumur-kumur, dosa mulut rontok dengan air yang keluar dari mulut, jangan ditelan. Begitu. Dari hidung keluarlah dosa hidung bersamaan air yang dikeluar. Lalu basuh wajah. Wajah itu dari sini, tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dada. Kalau ada jenggotnya ya ada jenggot. Kalau jenggot, kalau nggak ada jenggotnya jangan narik jenggot temannya. Jangan. Bisa diapa? Nah, itu begitu. Ini dari sini diusap. Ini namanya wajah. Usap dari atas ke bawah. Walaupun wajah ada pipi kanan, pipi kiri, enggak dari kanan dulu. Itu kalau pakai bedak. Kalau wudhu dari atas ke bawah. Saat air ini mengalir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari wajah, maka dosa-dosa wajah kita rontok bersamaan air wudhu yang keluar dari wajah. Makanya wudhu itu jangan sembarangan, karena wudhu ini ngapusin dosa yang nggak kelihatan. Kalau debu mau kelihatan, itu kotoran lahir. Ini kotoran batin. Setiap tetesan wudhu ini menggugurkan dosa. Wudhu. Habis basuh wajah, kemudian basuh tangan. Yang mana dulu terserah. Kanan dulu boleh, baru kiri, kiri dulu boleh, baru kanan. Prinsipnya tangan kudu dibasuh. Namun sunnahnya tangan kanan diawali dari telapak tangan. Karena yang namanya wudhu itu membasuh tangan sampai siku. Berarti siku terakhir. Ada yang wudhunya begini. Ini keran. Namanya dari siku sampai tangan. Siapa tuh yang wudhu begitu? Dari siku sampai tangan. Padahal dari tangan, jadi gimana? Begini. Kalau wudhu. Ini biar rapi hati kita. Ganjarannya gitu. Dari sini kemari. Namanya dari tangan sampai siku. Kalau dari sini sampai salah ya? Kurang bagus. Ganjar kurang bagus. Itu dosa tangan rontok dengan berkenaan air wudhu. Habis tangan kanan, tangan kiri sama dari tangan atas. Kalau pakai cincin sempit digoyang-goyang, takut airnya nggak masuk.
begitu. Gitu. Makanya yang wudunya masuk surganya duluan tuh yang nggak pakai cincin. Gitu. Pakai cincin masuk surganya belakangan. Begitu. Mendingan nggak usah pakai cincin kalau bakalan kita nggak ngerti urusan wudu. Kalau ngerti mau nggak apa-apa. Saya sih buat bedain yang di Ragunan darinya 10 nggak pakai cincin di Ragunan biar beda kan pakai cincin. Tangan habis tangan ini dosa tangan rontok dari mulai itu siku tuh sampai ujung-ujung jari kita semua dosa itu rontok akan menimbulkan kesehatan karena dosanya pada habis kalau wudu itu kata Nabi. Kemudian usapal kalau asal doang begini ganjaran dapat ya lumayan 5% daripada kagak dapat dikit. Kalau pengen gede begini setiap wudu namanya mengusap seluruh kepala diadu ini kenain air tempelin jari sama jari si jempol di apa ini namanya nih kening nah baik diadu begini kalau wudu baru ganjaran gede. Kalau Imam Malik wajib begini kalau nggak begini nggak sah. Kalau anda pengen tawaf bersentuhan laki perempuan nggak batal wudunya wajahnya air palanya begini. Kalau nggak begini bakal batal. Begini enggak. Ya Malik wudunya sunat seluruh kepala. Habis kepala apa sunatnya telinga. Telinga ini bareng, jangan hapusan. Tahu hapusan. Ini namanya dibenci Nabi makruh. Ada nggak yang mendengar ini? Ada banyak kan? Yang mana orangnya? Salah dia. Barang. Ini bagaimana barangnya? Telunjuknya masukin ke dalam lubang. Belajar. Telunjuknya masukin dalam lubang. Belajar. Ngerti belajar nggak? Hah? Ngerti belajar nggak? Kalau ngerti tangannya pakai, nah namanya belajar. Biar jelas orang ngaji dapat ganjaran. Telunjuknya masukin dalam lubang. Jempolnya ditaruh di belakang daun telinga. Jempolnya. Sesudah ditempelin, ini di dalam telinga ini ada jalan puncak belok-belok. Nanti keluar sendiri. Nih liatin saya. Tuh, dijalanin telunjuknya. Akan keluar sendiri. Tuh, keluar ke depan. Udah keluar depan, dorong jempol. Nah, begitu. Keluar sendiri tuh dari lubang. Coba aja. Keluar nggak? Keluar. Udah diatur sama Allah. Gitu. Pokoknya naik, tahu-tahu Cianjur. Gitu. Puncak gitu. Gitu. Bareng. Jangan hapusan. Jangan. Makruh. Kecuali pakai kayu. Ente tangan kirinya pegang kayu. Itu jangan bareng kalau pegang kayu. Benar nggak? Ketumpah. Kalau pegang kayu ke kanan dulu. Termasuk tangan Anda buntung aku kanan dulu. Karena nggak bisa bareng. Yang bisa bareng disuruh bareng. Maka jangan hapus. Itu kita ganjarannya nggak ada yang sama. Tergantung sejauh mana ngamalin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bareng. Habis telinga, tuh, kalau diusap nih dosa-dosa kuping nih suka nguping, ada temen ngobrol nguping aja dengerin. Gitu. Nah, ini dosanya rontok. Lalu membasuh kaki. Kalau membasuh tuh kakinya diusap. Kalau begini ganjarannya dikit, ini keras. Kan ada yang kayak gitu tuh, betulnya. Ada nggak? Saya curiga yang ngirim ini. Jangan diusap.
Diusap. Ininya jari kelingkingnya masukin di bawah. Memang yang bagus duduk. Ini dari sini diusap. Jangan begini-begini. Oh, semutan. Iya bisa jadi, ya, semutan. Begitu semutan. Itu diusap. Kalau diusap kata Nabi, dosanya rontok. Dosa kaki yang jalan ke tempat-tempat kurang benar. Gitu. Ke majlis tahlilan bertempat yang pakai malam nobelin. Karena dikasih batu banteng, kasih benang di kuping kiri. Nah, itu kaki-kaki ini rontok dosanya nih. Itu. Dosanya rontok. Itu. Begitu. Sunatnya ya baca doa-doa wudu. Allahumma qad yadayya min ma'asika kuliya, ya Allah jaga tangan saya jangan sampai maksiat. Umur Allahumma inni ala tilawati kitabika wa qasrati dzikrika. Ya Allah tolongin saya ini punya mulut buat baca Quran, banyak berzikir, ngomong yang bagus-bagus. Ini relevan. Hidung, Allahumma arifni raihatal jannah wa anta anni rad. Tuhan, hidung saya buat nyium bau surga aja, disertai kerinduan. Begitu. Buat nyium yang bagus-bagus. Wajah, Allah bayyid wajhi yawma tabyadu wa tasfadu itu. Karena di akhirat bakal ada yang wajah cemerlang, ada yang wajahnya hitam neraka, cemerlang surga. Ini doa. Tangan kanan, Allah ma'atini kitab biyamini wa hasibni hisab yasira. Tuhan, buku catatan amal saya pakai tangan kanan aja. Kalau tangan kanan saja surga tanpa mampir ke neraka. Kalau tangan kiri, Allah ma'atini kitab bishimani wala min warakidah. Tuhan, jangan pakai tangan kiri, ini surga, tapi mampir dulu ke neraka. Wala min warakidah, jangan dari belakang, ini neraka, karena bakalan surga. Jadi kita minta pakai kepala. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan. Tuhan haramkan rambutku, kulitku dari jilatan api neraka. Kuping, doa, Allahumma ja'alni minal istami'una qalbatan ahsana. Tuhan, kuping saya buat dengar yang baik-baik dan mengikuti kebaikan. Kaki kanan, kerini, jangan kepleset di neraka. Begitu. Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tusabitu fi aqdamis salihin. Kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami 'ani sirat yauma tazilu fi aqdamil munafiqin wal kafirin. Itu doa-doa. Enggak doa enggak. Begitu. Cuman makruh kalau ngobrol. Gimana tadi dagang di pasar Bayoran? Ya lumayan lah, baru separuh. Ini kambing sih udah ada yang 2 yang pesen kambing begitu. Ini sambil ngobrol kurang bagus. Ibadah harus khusyuk. Harus khusyuk. Ini doa-doa ini biar kita nggak ngomong yang enggak. Sunat. Ini banyak dari sunnah-sunnah. Banyak. Sunnah. Sampai kaki. Kalau udah kaki, Anda memuji Allah, baca syahadat, yakni baca doa sesudah wudu. Kalau doa sesudah wudu, matanya lihat tangan. Tangannya begini. Matanya ke atas. Walaupun buta, apalagi kita yang melek. Buta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma jalni minat tawwabin wa jalni minal mutatahhirin wa jalni min ibadikas shalihin. Amin. Nah, kalau mau ditulisin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu begitu. Kalau mau diterusin sambil jalan baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jangan tidak habis wudu. Rezekinya banyak. Rezeki. Habis wudu sambil jalan itu enggak ngangkat tangan. Matanya enggak lihat ke atas, sudah selesai. Itu lihat ke atas semua yang tadi aja syahadat sama subhanallah wa bihamdika. Mata lihat. Baca Inna anzalnahu tidak lihat. Ini bilalah kita mengamalkan fardu wudu yang 6, mengamalkan sunnah wudu yang 77,
maka wudhu kita sempurna. Karena wudhu ini banyak sekali ajaran. Jangan kita wudhu sembarangan, karena bakal mendatangkan sholat sembarangan. Kata ulama di dalam kitab Manhajus Sawi, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menuliskan, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Siapa yang tidak beres wudunya, repot ngadepin sholat beresnya sulit. Kalau kita sholatnya pengen khusyuk, wudunya yang rapi. Jangan asal-asalan wudu. Jangan kayak gitu. Jangan diusah. Lumayan kita orang ini nyari-nyari ganjaran hidup ini. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup kami ini makin bertambah ganjaran. Kalau bakal nambah dosa, mendingan dimatiin aja kami daripada di nerakanya. Begitu katanya. Jadi sehingga wudu itu ganjarannya besar. Dosa-dosa kita rontok dengan wudu. Bukan sekedar kebersihan doang, tapi wudu ini ngilangin dosa. Sebagai pintu menuju kepada Allah, wudu dan wudunya harus rapi. Harus rapi. Kalau saudara pengen rezekinya banyak tanpa wirid, kan wirid ini malas. Wirid ini malas kita orang. Kalau saudara pengen rezekinya luas, tapi enggak pakai wirid, gampang. Ajaran agamanya ringan. Wudulah sebelum masuk waktu. Itu rumus wudunya. Jadi kalau dohor jam 12, setengah 12 udah wudu sebelum masuk waktu. Bila asar itu jam setengah 4 gitu. Ya jam 3 atau jam 3 atau setengah 4 wudu. Bila maghrib jam 6, setengah 6 itu udah wudu. Namanya dia udah siap-siap memenuhi panggilan Allah. Yang kayak begini Allah demen. Rezekinya kampal banyak kalau Allah demen. Enggak kayak kita. Wudu di rumah aja ada keran, enggak mau dipakai. Nanti aja ke Masjid Nurul Anwar aja wudunya. Mana jarang isi kotak amal. Begitu. Di rumah wudunya di rumah, gedean ganjaran. Lain kalau kita batal, pakai tengah jalan batal buang angin. Ya udah kalau pulang ke rumah kan jauh lagi. Wudu di masjid. Ini amalan ringan. Kalau saudara pengen rezekinya luas, tanpa wirid, wudulah sebelum masuk waktu. Jalanin kayak. Nanti keberkahannya luar biasa karena yang nilai Allah. Yang nilai. Fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat aku ingat Anda. Bila Anda kayak beduk, wudunya beduk tuh kalau belum asal belum ditabuh. Benar nggak? Nah, bila kita wudunya kayak beduk, ya rezeki kita kayak beduk. Dikit. Jadi wudunya harus wudu. Apalagi jaga al-wudu silahun. Wudu itu senjata orang. Makanan ajar kepada Sayyidina Amr bin Abbas. Begini ya kalau wudu diajari. Maka kita sebagai umat Nabi, bukan saja Amr bin Abbas, kita pun sama umat Nabi, bukan Amr. Kita pelan-pelan rapikan wudu kita biar sempurna, dikit-dikit. Begitu, dikit wudu. Maka kalau mau jujur, enggak bakalan kena corona orang Islam, enggak bakalan. Yakin 1000%, 1000%. Karena di antara ajaran corona itu suruh cuci tangan. Itu ajaran. Padahal Islam sudah suruh cuci tangan sebelum adanya corona Wuhan.
Udah diajarin cuci tangan. Berapa kali sehari semalam cuci tangan kita? Berapa kali? 15. Hah? Berapa kali? 5. Waduh, salah itu. Berapa? 15. Salah itu. Itu salah. Nih kita itu biar paham. Ini orang Islam. Kalau kita wudhu apa dulu pertama? Cuci tangan. Berapa kali? Berapa kali? 3. Udah berapa tuh? Udah 3. Ini yang saya tanya tadi semalam. Ini aja udah 3. Pahami? Habis cuci tangan apa? Habis cuci tangan apa? Hah? Kumur-kumur. Biasanya kalau orang Anwar kalau kumur-kumur begini nggak dikerat, begitu nggak? Pakai apa? Tangan ya, tangan jadi silat. Udah berapa tuh? 6. Udah berapa? Udah 6. Baru tangan doang sama mulut. Habis tangan apa? Habis mulut apa? Hidung. Hidung biasanya begini nggak dikerat. Begitu nggak? Pakai apa? Tangan lagi. Udah berapa? 9. Itu sekali wudhu. Udah 9. Belum kelar wudhu. Habis hidung apa? Wajah. Wajah begini nggak dikerat. Begitu nggak? Pakai apa? Tangan lagi. Itu baru wajah aja udah 12. Sampai kaki ente tinggal itu. Ratusan. Kita nggak usah diajari. Orang Islam kayak baru kenal Islam aja. Dari dapur ke kasur, cuci tangan lagi, makan kagak. Ya Allah, dikata waras rada-rada, dikata-kata rada-rada waras. Begitu. Ada kayak gitu. Ini nggak beres. Nabi itu udah rapi. Dosa rontok, apalagi penyakit. Nabi yang gitu. Yang kayak gitu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Udah punya kutu. Selamat. Cuman kita kurang mantap sama ajaran Rasulullah. Kurang mantap. Karena kita kalau ajaran agama langsung nanya dalilnya. Dalilnya mana? Kalau sama ajaran agama. Tapi kalau mau dokter nih, dokter Kristen lagi, Pak, obat yang gede nih, sehari 3 kali. Yang kecil sehari sekali. Enggak pakai nanya, dok, dalilnya dari mana? Yang gede aja 3 kali, masa yang kecil sekali? Kudunya yang kecil 10 kali, begitu. Kan kagak, siap dok, baik, terima kasih. Enggak pakai apa-apa. Sama dokter Kristen aja udah siap aja, sama kiai aja nanya dalil, ngamalin kagak. Diminta sumbangan murid, ada dalil untuk murid begitu. Dalil murid. Saya kagak ngerti musliman kayak begini. Begitu. Sama dokter nggak pakai nanya-nanya dalil, udah kerjain aja. Jadi kita tuh udah diajarin sama Nabi, cuci tangan, rapi. Ajaran agama itu enak. Ikuti aja Rasulullah, selamat. Gitu. Nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung. Karena kita nggak ikut Nabi, maka kita ini diombangan. Naik motor mau sholat Jumat sama temen, boncengan. Kalau boncengan tuh naik motor rapat atau enggak? Sampai masjid renggang, jaga jarak. Dikata waras dikata rada-rada waras. Ntar pulang nih, rapat lagi. Ada tuh kemarin-kemarin kayak begitu, tapi udah selesai sekarang. Alhamdulillah, udah selamat yang kayak gitu. Anda kulihat kajian kita pada malam hari ini kita diajarkan namanya doa habis subuh. Selesai doa wudhu kata Nabi, lalu sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukur wudhu. Sholat syukur wudhu. Jangan enggak. Sholat syukur wudhu 2 rakaat. Suratnya kok udah langganan aja. Kul. Apaan? Ya. Apal nggak? Kalau langganan bisa apa? Kuliah dulu. Kalau Anda habis wudhu, kata Nabi nih, sama Amr bin Abbas, lalu doa wudhu, lalu sholat 2 rakaat, syukur wudhu, maka Anda dosanya habis kayak baru lahir. Bayi kalau baru lahir dosanya kamu ingat gitu.
Setiap kita wudu, upayakan sholat, jangan nggak dipakai sholat. Kalau langsung masuk masjid udah dohor ya udah masuk. Kalau udah bareng sama qobliyah sama tahiyatul masjid, gabung aja. Saya sholat sunat tahiyatul masjid dan syukur wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Namanya itu ikhwan. 1 kali kerjaan, 2 ganjaran besar. Begitu. Jangan enggak. Supaya apa? Kharajin sorofa min dunubihi kayoma waladatuhu. Dia bakal keluar dari dosanya kayak bayi lahir dari perut ibunya, bersih. Ketika itu kita minta sama Allah, Allah kasih nggak pakai lama. Kenapa? Kita rapi. Pokoknya setiap habis wudu upayakan sholat syukur wudu. Biar kata habis asar boleh, sebabnya duluan wudu dulu baru sholat. Ini mah 24 jam boleh. Pokoknya habis wudu dipakai sholat. Habis wudu dipakai sholat. Habis wudu dipakai sholat. Bagus. Ganjaran gede. Ini yang kayak begini ini menyebabkan keberkahan hidup luar biasa. Banyak muslim dia pergi ke Jawa, pergi kemana lah, dia ada masjid cuma numpang kencing doang. Maka masjid itu nyaksiin di akhirat. Emang bener sih pernah mampir kencingnya, sholatnya enggak. Maka habis kencing itu wudu, habis wudu habis sholat pergi masjid nyaksiin bahwa pernah diinjak sholat oleh kita. Berkahnya di sana. Berkah. Di mana masjid kita injak, upayakan sholat doang. Supaya nyaksiin kita ada ibadah di sana. Bila kita lakukan itu, illa in sorofa min dunubihi kayama waladatuhum. Melainkan dia pulang dari dosanya keluar seperti hari dilahirkan oleh ibu kita. Maknanya bersih dari dosa. Alhamdulillah. Betapa beruntungnya orang yang dengan wudu, betapa beruntungnya orang yang selalu menjaga wudu, betapa beruntungnya orang yang habis wudu lalu dipakai sholat syukur wudu 2 rakaat. Berkah dan berkah dalam hidupnya. Moga kita diberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Minta redornya, ngajikan saya panjang malam hari ini, maka saya potong relatifnya. Ada sedikit urusan, tapi kalau ada yang ditanya silahkan sebelum saya tutup doa. Ya baik. Mengenai wudu dan masalah kuping, kadang-kadang maaf ya ada tai kuping masih ada. Iya. Karena masih nempel. Apakah nanti? Jadi iya, artinya tidak tai kuping barangkali. Bagaimana kalau kuku kita kotor gitu? Penyebabnya apa? Debu apa? Apakah menghalangi daripada anggota wudu kita? Di antara salah satu adalah tidak ada penghalang antara air dan anggota wudu kita, termasuk kuku kita. Kalau kuku kita hitam, bersihkan kuku kita agar supaya tidak tertutupi si lubang ini daripada air yang masuk. Kalau tertutup, maka wudu kita bisa mengakibatkan tidak sah, kecuali kita petani dimaklumi atau bengkel. Kalau petani habis juga dibersihin nih dohor, nyebur lagi di sawah, masuk lagi tuh ininya. Kalau dipotong lagi bisa jarinya kepotong. Maka kalau petani dimaklumi itu di dalam fatwa ilmunya kayak gitu. Sehingga kotoran-kotoran yang di bawah kuku wajib dihilangkan. Sehingga kalau tidak dihilangkan wudunya tidak sah. Cuma kalau yang ditanya tadi apa? Baik. Bagaimana dengan makeup terlihat? Kalau makeup sih tidak jadi masalah, yang maka jadi masalah kayak minyak begitu. Yang jadi masalah adalah lipstick maksudnya. Lipstick itu terbuat dari lilin. Lilin, jadi sehingga dibuang dulu, habis itu baru dipakai. Mosol pakai lipstick silakan. Intinya supaya air itu mengenai daripada
anggaran wudhu itu adalah hal yang paling kurang lebih demikian. Allah